Bando. Iya, Iya, barisan anti ini dosa. maksud Barisan saya, anti dosa. saya nggak pernah ngejek orang secara pribadi, fisiknya atau apa ya. Walaupun sekalipun saya lihat orang itu kayak bencong, saya nggak akan bilang dia bencong gitu. Nah, tapi ini hanya Bando. Ini Bando saya jelaskan dulu. Ini Bando ini karena rambut saya ini panjang gantung. Nah, saya lagi penyesuaian sampo apa yang terbaik buat rambut saya. Ini agak agak lepek dan saya pikir jalan satu-satunya adalah dipakai bando sebentar aja. Tapi nanti mungkin sebulan 2 bulan lagi saya nggak perlu lagi pakai bando. Tapi kawan-kawan, saya mengajak bando itu artinya barisan anti dosa. Ya Ya, kan? barisan anti dosa. Bagus banget itu, Abang. Jadi apa? eh, terima kasih buat Aba Au ini adik ini saya biasa panggil adik Au. Tapi dia dikenal namanya Aba. Adik Au, terus kemudian oke, saya akan sedikit cerita perjalanan hari ini. Perjalanan hari ini saya ke rumahnya Agus. Tadi katanya Direktur PPSD Kemensos Pak Laude Topik akan hadir, ternyata nggak hadir. Jadi kepada pejabat-pejabat kementerian, kalau janjian dengan Parhat jam 11, datang benar jam 11. Aku tuh nggak suka orang kalau janjian jam 11, tiba-tiba jam 1 masih di sini, terus ganti orang, aku nggak suka banget gitu. Ya, kenapa? Karena kita itu punya waktu itu kalau janji orang harus tepat waktu, ini buat teman-teman semua gitu. Saya nanti kalau ketemu menteri saya akan bilang, Pak, anak buah Bapak ini janji kita jam 11, jam 1 ngaret, Pak gitu. Karena waktu itu betul bukan hanya adalah uang, waktu itu adalah iman. Makanya tepat waktu itu tepat sholat. Siapa yang tepat sholat, dia makin banyak amal ibadahnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau orang sudah tidak bisa maintenance waktu, walaupun 1 menit itu, saya rasa itu orang itu belum bisa jadi pemimpin. Tapi kalau dia tepat waktu, masalah jadi tidak nomor 2, yang penting tepat waktu. Nah, jadi bukan waktu yang cepat, tapi tepat waktu yang tepat. Nah, kemudian kita dapat undangan nih. Undangannya adalah datang hari Rabu. Nah, nanti teman-teman juga kalau sempat datang ke Mensos, datang aja. Kita bisa kita dukung Agus gitu. Kemudian kalau mau datang juga besok, kita dapat pengobatan gratis dari Bunda Suci. Nah, dan saya mau ngajak teman-teman yang masih ragu lihat Agus, lihat kehidupan dia, kita undang gitu. Bahwa di situ kita nggak ada drama-drama dan dia memang sangat sulit sekali, sulit gitu. Saya nggak berpikiran bahwa uang itu habis digunakan dengan dia. Uang itu hanya kepake apa, irit banget. Dan semua pengobatan di luar dari dana yang digunakan donatur. Karena waktu itu Krisna udah bantu kurang lebih 50 juta, terus saya dan kawan-kawan ada beberapa juta, ada juga yang 8 juta, Pondang kemarin kurang lebih 5 juta, nggak tahu lagi teman-teman yang lain. Dan teman-teman ketahui, kalau bagi saya itu untuk mengumpulkan dana 100-200 juta itu sangat mudah sekali. Saya tinggal bilang sama teman-teman saya, kamu bantu tiket pesawat, kamu bantu hotel, kamu bantu uang, itu selesai, nggak ada kesulitan. Nah, jadi kalau saya sudah bilang sama teman-teman saya, itu sama dengan saya yang meminta gitu. Cuman saya jarang merepotkan teman-teman saya. Jadi kalau teman-teman yang sayang dan hormat dan cinta sama Farhad Abbas, apa yang saya lakukan itu ditiru. Nah, itulah komunitas pertemanan saya yang dulu. Jadi kalau nanti ada teman-teman sini yang sakit, tidak usah khawatir. Kami pasti bantu dan kita ajak gitu. Bahkan kami punya komunitas yang kasih makan orang susah. Jadi kalau ada teman susah, kita ganti-gantian bantu. Jadi nggak usah diminta gitu. Jadi teman-teman yang nggak ada duitnya nggak usah takut. Bahwa nggak perlu meminta, kita pasti bantu. Nah, itu kita saling diskusi, itu nggak ada duitnya tuh. Ya, itu kita paling anti orang minta uang gitu. Karena kalau sebagai teman ya nggak usah diminta, ya kalau bantu ya dibantu, kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman lama-lama akan mengenal, kita akan membuat komunitas. Ya kalau memang ada orang nenek-nenek yang susah dapat duit, ya kita bantu. Nah, kalaupun sekalian misalnya Bang Abah punya pacar nggak bisa dikasih makan lagi, jangan usah akuin pacar aja, bilang aja ini lagi susah kita bantu. Terus kalau pacarnya Abah kan dulu cantik-cantik tuh. Saya beberapa kali menghadiri pernikahannya Abah, nggak tahu yang mana yang sampai sekarang bisa. Maaf, misalnya. Aku kenapa Abah harus baik sama saya? Dia setiap menikah dia undang saya gitu. Paham kan? Gitu.
Tapi setiap berpisah dia nggak pernah pakai pengacara Farhad Abbas gitu. Oh, ya. Wah, mampus gue. Ya. Oke. Silakan Bang. Nah, kemudian kita lanjut dikit ya untuk mencapai hari esok. Kemarin juga Alvin Lim sudah oke, Pak Aguan membantu pengorbanan gratis buat Agus. Jadi kita nggak ada masalah. Tuhan membuka kesempatan kopi pakai pengacara siapa aja yang dia terima. Nah, ibaratnya kalaupun misalnya asal ada orang ngomong, saya berani lawan Farhad, saya pernah somasi Farhad gitu. Padahal dia tidak menyadari orang-orang itu pernah saya laporkan semua dan lagi proses. Kan nanti lucu kan kalau misalnya orang yang jadi pengacara itu orang yang terlapor dan tersangka dalam perkara laporan saya. Nanti dua-dua pengacaranya tersangka, yang memberi kuasa juga tersangka kan? Nah itu kan lucu. Nah di sini saya udah bisa melihat bahwa sebenarnya lawan saya, lapangan, suasana, semua ukuran kelasnya saya udah hafal, saya udah cermati. Bahkan termasuk kalau misalnya ada nama Pablo, ya saya udah tahu. Saya udah hafal semua. Sampai nomor sepatu neneknya, kakeknya punya nomor sepatu, ukuran baju saya udah hafal semua. Begitulah cara saya untuk berlawan dengan orang itu. Saya tahu dia pernah clash dengan media apa halangannya, apa rintangannya, apa kelemahannya gitu. Nah jadi saya selalu mengingatkan teman-teman, udah lu nggak usah ribut sama gue. Kenapa? Karena gue ini membantu orang buta, bukan membantu sultan dengan harta karun, bukan, berbeda gitu. Harusnya lu sebagai kawan yang pernah kenal sama gue, lu bantu gue, bantu kita gitu. Karena kalau kita membantu orang susah, azar dan alam juga bergetar untuk menolong kita. Ada aja kemudahan. Dari awal saya bilang, kalau saya punya niat jahat, niat jelek, itu berarti kita celaka. Tapi kalau menghadapi orang yang punya niat, coba contoh. Ada wartawan, ada pengacara, membela Novi, terus ngejek orang buta, kan jahat itu. Ada yang ngejek buta-buta, itu memparodi ini ya. Kita bilang aja lah, Erwanto, lu ngapain pura-pura nyumbang ke restoran, terus restoran jangan Agus ya, itu kan jahat. Jiwa dan prinsip seorang pengacara itu tidak seperti itu. Lu bela-bela aja, jangan lu ngejek gitu. Paham kan maksud saya gitu. Kemudian gue diejek Bando ya kan. Kemudian apalagi ya. Kemudian Pablo begitu ngelihat Agus, aku mau memaafkan, gue mau ganti. Udah bantu telepon Ilal, tolonglah. Pablo, lu nggak usah ketemu gue. Lu larang gue ikut karena lu yang mendamaikan. Kamu siapa? Apa kapasitas kamu? Apa kelebihan kamu di dunia hukum ini? Apa? Yang ada kan memang kamu adalah mantan klien saya. Kamu dihukum. Kasusnya kan sepele. Nah jadi nggak usah lagi, santai aja. Lebih bagus kamu hormat. Oh Farhad pernah bela, kita saling menghormati gitu. Kalau kamu ngomong-ngomong itu tiba-tiba, tolonglah saya udah kasihan, ada jalan keluarnya, saya gini-gini. Begitu kita nggak mau, oh, ayo lawan. Lu tuh kalau berdebat dengan gue berdua gini, gue bikin malu lu. Mulai dari tentang hukum perdata, ntar lu nggak bisa jawab. Nanti orang malu, lu pengacara atau pengacaura gitu. Nah jadi maksud saya, aku tuh kalau sebagai pengacara dari dulu, ya, kita itu kalau lawyer itu, kita bilang selalu bahasa yang saya paling senang saya pelajari dulu. Itu kan enak, bijaksana, gue pelajari dulu. Gitu. Kita lihat nanti. Gitu. Bang Farhad, kalau bisa upaya damai, kenapa kita harus persulit? Itu kan enak. Hampir semua lawyer-lawyer gitu, kayak Brian tuh kirim surat. Awalnya saya paling keras, tidak mau bertemu dengan. Begitu dia kirim surat, oh saya telepon. Bahkan saya bilang, udahlah mas, saya tahu kemarin aku bikin kalian rugi, aku nggak datang. Aku tahu kalian bayar semua media, bayar uang makan, semua kalian rugi gitu. Jadi untuk ketemu saya harus bayar mahal. Saya bilang daripada kalian nanti keluar uang, saya nggak mau kali ini kalian yang keluar uang, biar grup kami yang keluar uang. Nah, disiapinlah fasilitas semua sama Krishna. Kami siapin, itu adalah bentuk kemuliaan kami memuliakan tamu. Nah kemudian saya bilang kalau bisa draftnya dibikin aja. Nah pada dalam perjalanan itu teman-teman tidak setuju maunya uang dikasih ke Agus. Tidak bilang apa yang dia mau, alternatif 2 dikelola yayasan Novi atau yayasan lain. Nggak usah pakai Novi aja, kita percaya 1000%.
Jadi ketika draft itu ada, satu huruf pun, satu titik pun tidak ada saya rubah. Sesuai keinginannya dia. Nah, tapi yang terjadi apa? Siti? Karya teman-teman kita tunggu dulu Bang Farhan ya. Nanti ada sesi kalau mau bertanya ya. Nah, sesi tanya jawab. Biar selesai dia ngomong dulu. Nanti jangan lupa ditanyakan benar atau tidak ya. Abang Farhan dilarang datang waktu nanti ya, itu tanyakan nanti. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian dia kabur. Itu kan malu loh. Kalau kita punya klien ini, posisi lawyer dengan klien, ketika dia prinsipal dengan klien, itu lebih tinggi derajatnya pengacara karena dia mengkuasakan. Kalau sudah tidak, dia cabut kuasanya. Nah, bahkan pengacara ini walaupun tanpa dihadiri oleh prinsipal, dia bisa hadir. Nah, tapi yang saya lihat itu pada hari itu, dia enggak. Bahkan Giri itu, dia baru kuliah di Jayabaya, kalau nggak salah baru semester berapa, tahun 2022 masuk. Dia ngaku pengacara. Makanya Polda menerima laporan, kita anggap dia menipu. Nah, dia menipu, sebentar. Oke. Jadi dia waktu itu membuat handphonenya Denny Sumargo. Denny Sumargo ini, kalau saya lihat dia aneh gitu, menggara-gara kita. Dia bilang Agus kan udah dibantu Krisna, nggak perlu lagi uangnya kan saya bagi-bagi buat yang lain, ini bukan bohong. Pokoknya ngejelimet gitu, bikin pusing, bikin orang marah gitu. Dia sendiri nggak bisa marah, langsung datangin rumah kita. Giliran orang sudah datang mau damai, yang awal dia nggak mau datang, dia nggak mau ngurus masalah donasi, dia yang bikin orang marah. Dan lumayan berhasil, akhirnya kabur. Bagi saya nggak apa-apa. Saya ingin Indonesia tahu bahwa dengan kaburnya itu adalah sama aja dia membuat ini masalah jadi kabur. Jadi sampai sekarang prinsip untuk membantu Agus yang miskin, Agus yang sakit itu tidak ada. Hanya menunggu sampai 100 tahun perkara ini selesai. Baru ini uang sudah beranak jadi uang atau apa. Nah, jadi saya bingung, masih ada juga orang yang mendukung orang kayak gitu. Nah, masih ada orang mengatakan Agus salah apa? Agus salah apa? Nah, kemudian satu persatu mulailah teman-teman yang mengerti bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kemudian bahwa uang itu adalah bentuknya charity, sumbangan, sukarela. Ketika orang menyerahkan, ya itu udah milik dia. Nggak ada lagi bahwa itu merupakan termasuk gugatan yang bisa diminta kembali. Kalau hanya masalah untuk biaya pengobatan, itu kan sebenarnya awalnya untuk pengobatan dan kehidupan dia. Buktinya Nopi mengatakan terserah disimpan di rekening mana tidak ada masalah. Karena gara-gara ribut, dia menggiring opini netizen, akhirnya dia bilang, ini uang buat pengobatan, ya belum diobat. Kenapa dia harus ke BPJS? Karena dia ada ketergantungan dengan obat paru-parunya. Tidak boleh langsung pindah ke rumah sakit yang langsung. Nah, disitulah bisnya di situ. Nah, kemudian dia bilang, hey guys, uang udah banyak tapi ke BPJS. Emang kenapa kalau BPJS? Padahal dia mengerti kan, BPJS itu tidak mengcover biaya untuk orang buta karena kriminal. Harusnya dengan begitu, Novi minta maaf bilang, maaf ya saya salah mengerti gitu. Ini kan tidak, tetap stigmanya seolah-olah Agus salah, Agus menyalahkan menggunakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman yang berpikir besar, saya yakin kalau kalian nyambung pemikiran kita ini, aku akan selalu hormat sama kalian dan saya anggap kalian adalah orang yang cerdas yang punya kecerdasan moral, bukan hanya kecerdasan pikiran dan perkataan. Nah, karena ini gampang, tidak sulit. Yap. Nah, kemudian Siap, Bang. Kemudian saya juga nggak minta teman-teman ayo bantu karena memang saya jalan sendiri karena arahnya saya membela Agus ini adalah arah yang positif dan saya anggap bahwa mereka ini awalnya memang tidak tahu. Dipikir gini nih,
disumbang begitu aja gitu, nggak ada kepikiran harus membuat laporan ya, dan juga tidak ada perjanjian dengan Novi. Nah makanya saya minta ke Dinas Sosial disidik aja Novi dengan Denny, kan dia itu kan ilegal. Nanti masalah uang kita fight aja gitu. Nah bahkan Pablo mengaku dia disuruh sama Novi untuk keluar dari kuasa dia, ditempatkan di kuasa donatur. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa ini merupakan satu konspirasi yang untuk membuat seolah-olah Novi ini berjuang membela donatur, padahal mereka giring bahwa donasi itu pengecaranya adalah orang-orang mereka sendiri. Kemudian mereka masuk ke Dinsos, takut, malah nakut-nakutin Dinas Sosial. Ini ada donasi loh, ini mereka pergi menggugat loh gitu. Ya, bagi saya jangan takut Pak Menteri, justru mereka itu yang ketakutan, ngeblak balik gitu. Tinggal Pak Menteri bilang, kamu salah. Bukan kamu saya jadikan duta supaya jangan orang meniru, tapi hukum dia supaya orang jangan melakukan perbuatan itu. Nah, kalau Agus saya 1000% saya pastikan dananya selamat. Karena Dinas Sosial tidak bisa menyita dana itu. Terus ada lawyer yang ngomong konsinyasi ini konsinyasi apa? Emang ini pembebasan jalan tol konsinyasi, ya kan? Itu uang prosesnya, kalau prosesnya itu adalah dicolong dari rekeningnya Agus oleh Gary dan Novi. Makanya ada laporan. Harusnya kembalikan aja dulu ke Agus, biarkan Agus yang berperang melawan donatur. Bukan mereka ambil, mereka bilang bahwa buat Agus apa? Kan kemudian dia memegang ini, menyuruh orang memegang donatur, kemudian dia berperang di sini, kan aneh gitu. Nah, di sini maksud saya, jangan gini-gini amat lah jadi pengacara. Malu nanti, lu nanti Pablo, lu nanti kalau kalah lu malu gitu. Dan lawyer-lawyer itu lu malu gitu. Jangan berpikir seperti itu. Kalaupun misalnya menang juga, kamu paling menang 180 sesuai kuasa. Kalau menang ya. Tapi kan kita udah bilang, kalau mau ambil duit itu udah ada di Alvin Lim 1,5 miliar, kesana aja. Nah, terus nggak mau. Terus ngapain nggak mau? Mau cari gara-gara doang, dikasih uang nggak mau gitu, betul nggak? Terus lagian punya, nggak usah gugat, kecuali misalnya dari 8.000 gugat ya. Ini kan katanya cuma 180 orang atau 500 orang senilai 180 juta. Saya nggak tahu kenapa itu orang bisa tertarik untuk membuka. Kalau mereka menyadari nanti suatu saat itu adalah merupakan jalan ke neraka, saya rasa mereka juga nanti akan menyesal gitu. Saya pengen minta, nanti mana orangnya? 500 orang, kita mau damai, hadirkan semua ke pengadilan Tangerang. Kan itu aneh, dia mewakili 500 orang. Terus kan kalau pada saat kita mediasi kan harus prinsipal yang datang, pemberi kuasa. Nah, sedangkan ini kan ngarang-ngarang, dari 8.000 orang kalian bikin soal kuasa donatur, gitu kan? Maksudnya saya ini sudah hebat banget dan berpengalaman menjadi pengacara, nggak kepikiran otak saya sampai di situ gitu. Apa aja bisa gitu. Kalau perlu kau gugat bulan, gugat matahari, gugat apa bisa aja. Cuman kan orang bilang ini pakat apa sih? Tinggal apa gugat bulan, gugat matahari kan? Gitu nggak kira-kira seperti itu. Nah itu saya nggak habis kepikiran gitu. Biasanya kalau dibayar, ini berarti kan tingkat kepeduliannya itu sangat besar banget dan bahkan mereka nggak dibayar katanya. Berarti kalau ini kerja ya tiap hari sidang terus menerima kuasa ratusan orang bahkan ribuan orang, saya nggak tahu pikiran ya sehebat apa sih gitu kan. Padahal saya tahu kok media-media mana yang masukin berita mereka paling media-media yang senang dengan ketololan saja, bukan media yang apa ya, jadi karena lucu banget, nih ada nih orang nekat nih kayak gini kita musikin gitu, nih ada nekat lagi nih, ada nih ketua yayasan nih bicara sama bencong nih, lucu nih, pasti bencongnya bawel nih, bencong jadi baru lucu-lucuan gitu. Betul nggak? Nah tapi teman-teman yang ini saya yakin gue senang gitu, karena apa ya, kalau kalian mengerti ya enggak apa-apa, atau sudahlah jalan ya. Nggak usah ngejek lagi, ngejek Farhad harus pakai bandrol. Seolah Farhad mau ambil uang, kita nggak dapat bayaran di situ, nggak minta uang. Bahkan kita ganti transport pun kita ganti, walaupun kita tahu dia punya uang puluhan bahkan ratusan juta, kita nggak mau merepotkan. Karena melayani orang cacat, orang buta itu kita merupakan merasa satu kebahagiaan ya, karena kita bisa memberi bukan menerima. Nah makanya kata bahagia itu dari kata bahagia.
Orang yang bisa membagi itu yang bahagia. Kalau hanya menerimanya belum bahagia. Walaupun enak menerima, tapi membagi itu yang membahagiakan, membagi-bagi. Ya itu kira-kira. Tapi kalau nggak punya bagi-bagi, nah makanya teman-teman semua jangan pelit. Kalau ada makanan saling kirim gitu. Kalau ada teman kasih makan yang enak, traktir. Nah tapi jangan juga, ada juga pengecara yang kalau diajak makan di restoran, dia cari meja berdua sama istrinya di sana, terus menghadapnya sana. Orang 20 orang 800.000, dia 2 orang 400.000. Nah itu namanya benalu. Nah kita harus punya etika. Kalau mau makan rakus ya bayar sendiri. Nah tapi pesan moral buat teman-teman, minimal kalau nggak bisa baik sama temannya, baik sama saudaranya. Kalau hari Minggu kirim makan, cari yang murah, kacang yang harga 50.000 banyak banget. Kenapa? Ya banyak orang tiba-tiba mati mendadak gitu. Tapi uangnya banyak, nggak bermanfaat, nggak dikasih ke siapa-siapa saja. Itu makanya saya bilang udah nggak usah pelit deh. Nah, dan saya yakin selama jadi pengecara Agus, rezeki itu ada aja. Ada yang bayar utang, ada yang kasih kerjaan sedikit, ada aja, nggak akan sulit gitu. Kalau sulit saya udah lari dari dulu. Tapi ini adalah pesan langit. Pesan langit yang bahwa kalau kita berbuat kebaikan, tadi kutipin Pak Yusuf Hamka bicara sama saya, dikasih ayat saya tadi pagi, khairun nas anfahum linas, sebermanfaat-manfaatnya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah itu ya kalau saya sih bermanfaat. Sebentar bang, ini aku mau instruksi dulu ke bawah ini bang. Ini kepada penonton-penonton yang di bawah ya, harap jangan merekod ataupun melaporkan live kami ya. Kami bisa menggunakan hak hukum kami jika Anda sekalian di bawah itu melaporkan live kami. Itu aja himbauan ya. Ya silakan bang. Silakan bang. Ya, tidak masalah karena yang saya sampaikan ini kan tidak menurut oknum. Jadi kita hanya diskusi seperti ini dan saya tidak menggiring kalian untuk ayo lawan Farhad Abbas seperti yang dilakukan oleh Faktual. Karena Faktual itu memang dia terlalu berani ya, terlalu berani, dia nggak ngecek lagi. Dan aku tuh pertama melihat dia nggak ngecek. Nah, makanya korban ini adalah satu. Itu bagaimana bang? Si Faktual itu nasibnya bagaimana itu bang selanjutnya? Tadi malam kan kita membuat laporan terhadap Gary dan Faktual. Faktual itu karena tenaga teman sudah oke, pasalnya udah oke semua, tinggal datang aja, tinggal bikin LP aja, nanti ada nomor LP-nya. Nah dia kan harusnya kan dia dari awal, oh dia saya minta maaf, ini nggak ada ngelawan gitu, malah bilang Farhad suka menghujat orang. Hujat apa? Hujat apa gitu? Saya dulu ya bilang Ahmad Dhani ayah bodoh, hanya kalimat bodoh. Saya proses hukum, sempat tahanan kota. Padahal Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang gitu. Kita nggak boleh minta orang yang begini tiba-tiba dia harus dihukum, nggak seperti itu. Kalau kita bicara hukum, minimal kita tidak melanggar hukum dan kita tidak bermasalah dengan hukum. Kalau orang lain nggak peduli, ngapain gitu. Bukan berarti orang itu menghina orang, tiba-tiba dia gara-gara dia menghina kita harus menghina. Iya, mungkin aja orang yang dihina itu nggak melaporkan dia, tapi ketika kau menghina orang, kau dilaporkan orang gitu. Nah dan itu kalau kita kena masalah hukum itu pusing. Kita lihat panggilan coklat tiap hari, sidang, nunggu polisinya, belum main saksi ahlinya, belum naik sidik, belum nanti kita dipoto begini pakai baju, baru dipamer-pamerin sama pelapor. Pusing. Makanya kalau Faktual itu dia tuh wartawan di sini, dia jadi wartawan aja, jangan jadi provokator, jangan jadi tukang, jadi begal, gitu. Ngerti nggak? Jadi wartawan aja, jadi dia banyak kawan gitu, bahkan bisa berkawan dengan saya. Tapi kalau misalnya dia, saya apa sih? Ngaku lagi orang Bugis, kenapa lu orang Bugis, ya kan? Iya. Teman-teman saya emang kenapa saya ini ya, bapak saya Bugis, ibu saya Melayu, jadi nggak pernah saya bermasalah dengan suku. Jadi saya itu adalah pengacara yang bukan merasa dikenal, tapi saya merasa mengenal orang. Jadi orang nggak dikenal pun saya bilang karena orang Indonesia ini mukanya mirip-mirip semua. Jadi kalau ketemu kayak siapa ya, kayak pernah ketemu gitu. Ya kan? Makanya saya tuh senang tuh di beberapa daerah itu, kayak di Ternate saya suka, di Bandung, Jawa Barat itu saya suka gitu. Jadi saya merasa di sana itu kayak orang mengenal saya. Ada beberapa daerah
Kalau ke mall aja banyak yang kenal saya cuek-cuek, tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya hanya jaga siapa yang senyum, jangan sampai orang senyum sama saya nggak balas senyuman. Gitu. Saya harus ramah gitu. Nah, minimal orang bilang kok beda di TV, emang di TV kenapa katanya, galak kali katanya. Nah gitu aja mungkin teman-teman. Kalau RD Law juga itu aneh, dia berteman dengan saya, dia tidak menyadari bahwa dengan dia saya nangis, ngapain lu nangis RDW, ngapain lu nangis, lu cengeng apa, nggak nanya-nanya orang, nggak nanya hoax itu baru nangis, kan aneh gitu. Lu banyak duit RD Law sampai lu nyumbang, ya kan? Iya betul kan? Kalau lu banyak duit, lu kirim buah-buahan di rumah gue, bukan hoax di sana, ya kan? Di sana lu nangis-nangis keluar uang, di rumah gue lu nangis dapat uang. Coba pikirin, yang waras dong, betul gak? Dia di Komang, orang nangis, dia nangis keluar uang gitu. Mending dia nangis di rumah gue dapat duit, betul gak? betul. Betul lah. Pokoknya aku tuh orangnya yang simple kok. Aku bukan penjahat yang suka memenjarakan orang. Kalau misalnya memang mereka itu minta maaf dan Farhat, saya minta maaf ya, atas kehormatan. Saya rasa siapa yang paling cepat minta maaf pasti dia lebih kuat dan lebih hebat gitu. Cuman kalau saya nggak mungkin, saya udah dihajar baru masa saya memaafkan kamu, nggak mungkin, gua hajar lu sampai kapok gitu kan. Nah, jadi Abang, ini terkait katanya pernyataan dari Kemensos, katanya Abang tidak boleh mendampingi si Agus nanti di hari Rabu. Atau bagaimana itu penjelasannya, Bang? orang buta, iya udah kalau gitu saya kirim sendiri aja si Agus di sana. Iya kan, betul nggak? Agus tuh harus orang buta, harusnya didampingi lah pengacara gimana. Minimal tongkat ya, Bang. Minimal tongkat ya. Jadi itu nggak mungkin lah. Kita punya menteri sosial ini oke loh, oke. Dan saya rasa orangnya orang gaul lah, dia tahu lah menyelesaikannya. Wakil menterinya juga abang saya kok itu, dia paham lah. Ini masalah kecil kok, hanya masalah nyonya-nyonya yayasan yang ahli open donasi yang lebih sensi, yang belum dewasa banget, tapi sok-sok bisa ngalahin kita gitu kan. Yang mungkin telinganya masih kuping tipis, ngedengar ini kita gugat Farhat gini gitu kan. Makanya gitu, kalian coba deh ke bandara, ke kereta api, kemana aja, nama saya nomor 1. Pasti nama saya yang disebut-sebut, bukan nama kalian. Pasti perhatian, nama gue yang disebut, betul nggak? Serius nggak? Nah, jadi maksud saya, kalau kalian itu ingin bekerja di sosial, rendahkanlah hati kalian serendah-rendahnya gitu. Jangan kerjanya meminta-minta sama orang tapi belagu. Ya kalau mau belagu, tutup open donasi, lu pamerkan berapa kekayaan lu bagi di situ. Betul nggak kira-kira? Kalau macam kita ini, ya biasalah. Kalau saya kan selalu juga diejek sebagai pengacara yang katanya tidak punya rumah, cari orang kaya. Atau walaupun itu kan yang penting, yang paling tahu kan teman-teman saya yang tahu saya semua di sini. Yang biasa, yang merasakan manfaat saya. Gimana? Apa? Baik nggak Farhat Abbas? Abang udah turun kayak. Saya sering nanya gitu bang ke orang-orang. Hah? Nggak percaya, cuman orang-orang pada nggak percaya bang. Saya bilang bang Farhat itu baik orangnya. Cuman baik nggak percaya bang. Ya memang aku tuh rada tegas aja, tapi kan saya punya jaringan. Memang dulu saya SMA tuh pernah di Poso, di Ternate, di Parepare, di Mamuju, di Tembilahan. Jadi memang saya tinggalnya dari daerah ke daerah. Dan saya mulai kuliah di Bandung. Jadi saya 8 tahun tuh sekolah di Bandung. S1-nya saya di Pasundan, S2-nya di Pajajaran, doktornya saya ambil di Pajajaran. Nah, kemudian pokoknya prinsipnya saya nggak merasa terkenal, tapi saya merasa mengenal semua orang. Perasaan saya kenal gitu.
Jadi orang itu lebih enak kalau kita bilang siapa ya? Jangan begitu. Saya ajarin teman-teman. Kalian harus menggunakan ilmu Farhad Abbas. Kayak pernah ketemu di mana ya? Itu keren, itu kan artis ya, keren. Kalau ketemu orang, gue nggak kenal lu, siapa lu ngapain? Betul nggak, Pak? Betul bang. Baiklah teman-teman. Bang, izin bertanya bang. Ya silakan. Soal yang draft isi yang 7 turunan itu tolong diluruskan bang. Kasih bang. Jadi gini, Karena ya bang. draft itu semuanya merugikan Agus. Karena semua keuangan itu harus izin dinas sosial. Nah, kemudian uang itu nanti diserahkan semua dinas sosial untuk menentukan apakah itu uang untuk Agus atau untuk siapa. Nah, kedua, kalau uang itu habis boleh melanjutkan donasi. Saya bilang ngapain? Udah ribut ngapain lanjutin donasi? Mereka bilang memang maunya Novi begitu. Nah, aku berpikir bagus dong. Oh, lu masih mau mencari lebih dari donasi ini ya silahkan. Nah, terus tidak boleh dicabut sepihak. Kalau ada salah satu meninggal, nah itu tidak boleh berhenti, harus diganti ahli warisnya. Nah, nanti ahli warisnya yang menghentikan. Nah, itu kan cuma dari Densu yang mengatakan, oh kalau gitu 7 turunan dong. Nah, itulah gaya-gaya begitu. Oh, dari dia bangnya, kata-kata itu dari dia. Iya, kalimat dia. Kalau gitu 7 orang dong gitu. Makanya saya kaget, apa sih itu? Nah, akhirnya kan orang udah negatif gitu. Padahal maksudnya gini, kalau harusnya kan kalau perjanjian kalau salah satu meninggal kan gugur. Berhentilah gitu kalau nggak gugur. Nah, tapi dia kalau misalnya Agus meninggal nggak boleh berhenti. Harus ada keluarga Agus yang menggantikan ahli waris untuk menyatakan kita hentikan ya ini apa perjanjian. Gitu situ doang. Dan tidak mungkin juga orang udah mati disumbang kan nggak mungkin kan mereka yang kelola semua itu bukan kita. Bang Farhad, mohon izin bang, saya mau nanya bang. Assalamualaikum Abang Dagu. Waalaikumsalam. Tentunya kami kemarin kita sama-sama soal Sakata Talia Abang Da ya di Komal. Jadi saya berdoa sehat selalu Abang Da. Ada orang hebat ya, orang yang sekeren ini masih berpikir sama orang-orang yang ya seperti Agus. Saya bisa membayangkan kalau tanpa Abang Agus itu hancur tuh, hancur. Untung masih ada benteng yang namanya Farhad Abbas. Keren. Iya, betul. Dan kita salut. Saya mau tanya satu hal. Kedudukan Novi itu pernah tidak ditanyakan? Apakah dia pada waktu meminta sumbangan pada donatur itu melalui podcastnya Densu, dia sebagai diri pribadi sendiri atau sebagai yayasan? Karena itu Abang Da, seniorku, itu akan menentukan tindakan dia untuk selanjutnya. Iya, jadi gini. Demikian Bang Da. Saya jawab ya. Jadi ini kita juga dapat bocoran dari dinas sosial kementerian bahwa Novi itu yayasannya cuma izin ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi sebenarnya bukan yayasan yang orang buta. Itu aja udah salah kan? Nah, kedua, dia nggak punya izin untuk mengadakan donasi ke Agus. Termasuk Denny juga nggak bisa karena bukan antara kita, tapi udah antar daerah, sudah menyungkup seluruh Indonesia di media sosial. Jadi ancaman hukumannya itu 3 bulan kurungan atau denda 10.000 perak. Kan mohon izin Abang Da, kan itu juga yang menjerat Novi terkait masalah tindak pidananya karena sudah prosedur itu dilampaui atau tidak dilaksanakan, maka secara tidak langsung mudah sekali untuk melakukan itu, untuk menjerat dia di urusan pidananya. Ya, makanya kemarin Kami Abang Da, selama ini netral Abang Da, mohon izin. Kami selama ini netral. Tapi kesininya ini semakin menjadi-jadi gitu kan. Ada orang yang memang buta tapi dihina dan dihujat. Ada batin kami ini keluar sebagai praktisi hukum. Ini sebenarnya banyak yang salah di Novi gitu loh. Cuman kami diam karena urusannya, kan keinginannya kami kan untuk dimediasi aja gitu Abang Da Farhad. Kan begitu Bang Da? iya. Namun kesininya sudah tidak ada pencapaian. Terakhir Abang Da Farhad, saya katakan sama teman-teman, mediasi terakhir ini tidak tercapai. Kita sudah tahu permainannya, keinginannya Novi bagaimana.
maka kita sikat. Nah, dari Komal ke Komal kita berbicara, Abang Da. Tadi saja kita mewawancarai Wawa ke rumahnya, mohon izin Abang Da, ke rumahnya siapa namanya? Agus. Luar biasa. Alhamdulillah teman-teman yang selama ini dukung Novi mulai tergerak hatinya untuk mendukung Agus dan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Iya, betul. Begitu. Memang katanya agama kita begini ya, Abang Da Farhat. Mohon izin bukan menggurui saudara, Abang Daku. Kebenaran itu memang walaupun datangnya terlambat, tetap ilahi itu kebenaran. Satu. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi, seseorang itu pasti diuji sama Allah. Berikut itulah ujiannya. Untungnya ada orang yang mampu mendampingi Agus. Barakallahu fi. Mudah-mudahan amal itu untuk Abang dan keluarga Abang. Amin. Ini merubah kebenaran jadi keonaran, merubah kedamaian menjadi keramaian, ya kan? Ya. Jadi dia itu, kalau menurut saya sih, saya itu adalah orang yang pertama kali yakin bahwa teman-teman ini punya sentuhan nilai-nilai kemanusiaan dan kecerdasannya yang utama gitu. Karena saya yakin banget yayasan tersebut atau oknum yayasan tersebut memiliki yang namanya buzzer gitu. Ya, betul Bang. Itu susah kita ngelawan gitu, karena orang-orang, bahkan Abraham Silaban juga dihajar, dihujat, padahal dia orang baik gitu. Padahal yang undang dia itu Novi, dihajar kemarin. Tapi kemarin Abraham udah telepon saya, udah diundang sama Densu, langsung KO. Abraham KO, langsung mau menjauh dari kasus ini. Saya bilang, bang, saya nggak tahu rayuan apa yang membuat dia langsung kayak sedih tiba-tiba. Saya menjauh dulu, dia banyak ruginya di sini gitu. Karena dihujat sampai anaknya, Bang. Dia nggak kuat, Bang. Iya, nggak apa-apa. Bilang makan uang haram gitu. Maksudnya kayak kalian sudah benar datang ke pawangnya gitu. Karena pawangnya ini yang bikin hujan, pawangnya juga yang menahan hujan dan yang membersihkan itu gitu kan. Ya menurut saya sih, kalau saya sih nggak mau begitu. Kalau saya lawan gitu, dan nggak apa-apa kok. Hanya sementara aja, lama-lama juga orang menyadari kok. Teriakan-teriakan Agus ini, tangisan Agus ini walaupun diolok-olok didengar di langit. Ya, betul Bang. Betul sekali. Bang Farhat, mau nanya dong. Prediksi Abang setelah Agus nanti dipanggil di hari Rabu, apakah akan ada penyelesaian? Prediksi Abang. Kalau saya sih hanya mengajak ke Menteri, Pak Menteri mau ngasih atau Bapak mau sita. Kalau tidak Bapak sita aja Pak, kita nggak usah bertele-tele gitu. Kita datangnya situ bukan mau mengemis, kita minta hak kita gitu, haknya Agus. Kalau memang itu cara mengambil uang itu seperti itu benar, ya udah besok saya gituin orang aja. Saya suruh orang bantu, habis itu saya ambil secara paksa, saya pakai yayasan saya gitu. Ini kan saya anggap maling cara baru, yaitu dibuat seolah yang tadi Bapak katakan bahwa Novi itu sebenarnya atas nama pribadi, bukan atas nama yayasan. Makanya dia tidak membuat ketentuan bahwa yang dipasang itu adalah rekening yayasan. Tapi ketika Densu WA, nanti dicantum ya rekeningnya Novi. Oh, terima kasih jawab dia, sama Agus dia minta juga. Jadi Densu ini adalah orang yang lebih percaya sama Agus daripada Novi. Kalau disuruh pasang yayasannya Novi, Densu pasti nggak mau. Sekarang saya coba tanya, Densu, lu mau nggak sekarang cariin dana Novi pakai nomor rekening yayasannya? Coba lu ulang lagi sekarang. Terserah buat siapa gitu. Pasti nggak mau. Tapi kalau boleh buat pribadi atau masukin ke rekening lu kan lebih berani lu harus gitu, ya kan? Nah, dan semua pembicaraan saya dengan Densu juga terdokumentasikan kok. Artinya memang Densu itu berada di pihak kita. Bukan lawan saya seperti saat ini gitu. Ntar kalau suatu saat si Densu udah sadar dan dia udah menyadari, nanti aku lihat nih, kau ngomong, janganlah kau putarbalikkan fakta, Densu. Kalau kau udah di jalan yang benar, jangan kau malu dengan kebenaran itu. Jangan kau balik-balik sehingga orang jengkel sama Farhat Abbas. Saya itu kalau hal-hal begini ini nggak pernah mau siasat-siasat atau jebak-jebak orang atau ngarang-ngarang, enggak gitu. Karena kalau kita fitnah atau ngarang-ngarang itu kasihan orang gitu.
kita bicara yang benar aja, orang aja bisa stres. Apalagi bicara yang fitnah atau membuat opini yang nggak benar gitu. Ya, dan percayalah, otakku ini encer banget untuk menghadapi orang-orang licik gitu. Saya punya waktu untuk mengadenin mereka gitu. Dia nggak akan bengong saya menghadapi itu gitu. Jadi kalau kamu mau main bersiasat-siasat begitu, nggak ada manfaatnya juga bersiasat, nggak ada guna. Yang ada, yang nampak nanti adalah kebodohanmu gitu. Karena kita pengacara memang dipaksa atau memang ditakdirkan untuk pintar menghadapi masalah seperti ini gitu. Nah, cuman yang bukan pengacara dia pintar mengarang-arang, ini uang konsinyasi, ini nanti digugat simpan pengadilan. Ya ampun, kita ganti aja jadi amplop. Itu Abang dah kelucuan yang terjadi itu lucu sekali itu. Ada yang begitu-begitu mereka. Apa yang dilakukan mereka hal yang sia-sia saja. Kalau Agus ini lagi sehat, terus dia lagi apa ya? Lagi sehat, terus dia lagi sudah sembuh. Ini orang yang masih sakit, yang masih butuh operasi, dihajar kayak begini gitu. Uangnya udah di depan, udah di rekeningnya dia, diambil, dipermainkan begitu, kelewatan. Nah, memang saya ketemu orang baik di mall selalu teriak aku sedih gitu. Jadi kayak mainan lucu-lucuan gitu. Nah, jadi tapi saya yakin lah, lama-lama nanti orang mengerti lah bahwa di Indonesia ada pejuang kaum lemah yang mungkin menghadapi hujatan ribuan orang. Dari pertama saya itu dibilang ada seorang polisi, dia bilang ini, Farhat, sedunia menertawain kamu gitu. Mulailah saya lihat ada Kamarudin Simanjuntak, Alvin, Hotman Paris. Saya bilang, oh, udah nggak sedunia menertawain kamu. Ah, pas malam ini kita berbicara, aku nggak merasa ada sedunia. Udah separuh dunia sudah tertawa, gembira dan bahagia dan mendukung. Dan kalian menangis bersama saya untuk Agus. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya ceplong nih. Saya akan teriak. Namanya Yeni. Dari tahun-tahun nama Yeni siapa? Yeni. Nggak semua orang menertawain. Sudah banyak orang-orang baik yang bergabung satu senyuman. Senyum kebaikan kami. Siap, Bang. Teman-teman di Komal yang lawyer, Abang Da itu sudah sama-sama sudah ke Agus semua, sudah mulai miring ke sana semua. Dan itu menjadi dorongan kami untuk segera memeriksa Novi. Segera periksa. Ada masalah di Novi. Tidak bisa dibiarkan karena apa? Ini menjadi pendidikan yang buruk terhadap masyarakat Indonesia dan para netizen. Benar, Bang. Segerakan aja Abang Da untuk diproses dan kami mendukung itu. Ya, karena memang kalau memang ada salah, kenapa kita harus jadikan dewa, itu aja kalau saya. Ya, sekarang kan senjatanya Novi kan netizen. Dia menganggap ketika didukung, ya karena dia jawab, aku ingin menyelamatkan uang donatur, Agus nggak benar. Nggak benar apa? Agus belum berobat, belum operasi. Dia menelantarkan Agus gitu. Tahu namanya juga menyumbang tangan kiri, jangan tahu tangan kanan gitu. Mana perjanjian dia, mana izin dia nggak ada, apa yang dilakukan itu ada ilegal gitu. Jadi dinas sosial nggak akan berani, dia aja yang nekat mengambil uang itu dari Agus. Ya, kita uji. Itu Abang Da, saya sudah katakan di Komal-Komal. Letaknya hanya satu, saya bilang, apakah itu bersyarat atau tidak bersyarat? Kalau bersyarat harus diukur adanya suatu perjanjian yang tertulis. Kalau tidak bersyarat berarti ya sudah. Itu miliknya Agus dan clear. Setuju. Dan sangat clear. Ya Bang, ya, namanya kita ini juniormu Bang, sama-sama pengacara Bang. Jangan sekarang bilang setuju Bang. Dari kemarin-kemarin Bang. Aku jujur aja kemarin. Udahlah Pak John semua udah. Karena waktu itu aku nangis, sedih, diejek gitu. Diejek apa sih? Itulah kepedihan saya rasakan gitu. Kalau yang kemarin itu sudah keluar, itu pun masih menangis mendengar dipukul. Kalau ini saya melihat sendiri, matanya kecil, hanya ada harapan dia melihat cahaya sedikit sekali. Ketika dia pilih kalau boleh memilih, dia nggak mau operasi. Dia bilang mending matanya buruk tapi kelihatan cahaya daripada nanti bagus kelihatan tapi nggak ada cahaya gitu. Itu sangat sedih banget gitu. Itu saya menentukan, ya Allah, jika kiranya nanti matanya buta tidak mengata, apakah dia tidak menyalahkan aku gitu. Tiba-tiba hanya gara-gara cahaya sedikit itu. Makanya ini tertunda-tunda operasi ini. Tiba-tiba ada sidang hari Senin lalu, kita batalin lagi. Karena kalau harus nunggu sembuh kan butuh waktu sebulan 2 bulan.
Nah ini mau ke Singapura paspor. Ini dapat lagi yang ingin membantu, 9 naga mau bantu. Ya, tadi juga dari rekan Di- kita Meme di atas komalnya ini saya, bang. Ya Abang dari Da, rekan di kita komalnya saya itu langsung Meme. saya bantu. Mas Agus bang, rekan kita ini ada satu Ya, yang di pengamat kita, atas Bang. ini sudah mengirimkan apa spring bed kepada Agus. Mungkin ini masih dalam perjalanan, bang. Ya, Iya Bang Da, cuma Abang Da Farhat, tadi saya buka komal, langsung ditransfer, langsung dikasihkan ke beliau, ke Bang Agus. Saya merasa sedih Pak. Memang betul memang rumahnya aja tuh miskin ya Bang ya. Duduk di bawah, kasihan Ini ya. buat Wawa gitu. Kalau perlu Wawa bantu, kenapa? iya Bang. Saya orang yang pertama cariin AC, Isna bantu AC, 2. Saya bilang, Gus, Wawa kasurnya ganti, kasurnya Wawa kata bolong, nggak Pak? Biar aja bolong Pak. Udah Baru Bang, saya ngomong begitu, masih kalian OTW bilang, Bang. luar biasa. Saya sudah yakin itu masih dalam perjalanan spring bednya, bang. Abang punya Ya. pahala kan diganti beribu-ribu kali Udah lipat. bang, udah dari kelompok kita Bang, bang. kemarin Kita, Bang. kemarin pun aku Dari ada kasih grup- uang dari grup Bang, kita, Bang. 1 Iya. juta Bang. Terus ini Iya, kasur iya. hari ini Bang. Tadi dapat laporan. Kemarin hampir terima 5 juta kalau nggak salah, hampir terima jumlahan itu. Iya. Tapi juga kita dihujat bang habis-habisan. Kita sekarang bisa melawan netizen busuk-busuk yang di bawah ini, bang. Yang typing yang udah kayak sampah semua ini di bawah ini. Dan saya sih masih positif, itu banyak yang buzzer-buzzer mereka. Aku punya buzzer itu. Karena mereka ini Iya, industri, jelas buzzer. industri apa? Industri menjual kesedihan dengan open donasi. Tapi dia mengopen nasib orang, di open nasib orang dengan cara-cara memperlakukan yang, dengan cara-cara mempermalukan, menggiring opini. Bayangkan gini, Novi itu dulu udah ngundang kita untuk damai. Tiba sekarang dia suruh Denso mau ngasih 300 juta asal cabut laporan. Tiba-tiba dia curhat ke Bunda Korla. Itu kan kurang ajar. Itu kan niat jahat yang tidak baik. Kecuali Bunda Korla ini menasihati dia agar bijak, agar baik. Ini lu udah cerita mulut kayak begitu, yang suka ngomong kelamin laki-laki, yang lobang laki-laki itu dia ngomongin, masih dicurhat sama orang sejorok itu. Bunda Korla itu udah gua laporin. Ya, kita anggap merusak. Ini bukan Belanda ini Indonesia. Itu dia teman ngobrol, habislah gitu. Nah, sekarang cobalah masyarakat lihat, nggak usah banyak, mulailah dari situ. Ngapain menghina orang buta dengan Bunda Korla di situ? Ya kan, lain halnya kalau artis-artis cabul yang dia komentar dia lawan mungkin lah itu. Ini Agus si buta dihina-hina. Bilang nggak bersyukur. Kapan Agus menolak 300 juta? Nggak ada. Saya punya rekaman pembicaraannya. Nanti disampaikan ke orang tua, ya benar, ya kan? Mana cukup segitu, betul, saya dengar. Tapi jangan bilang ya, betul, nggak mau lagi. Demi Tuhan, saya nggak mau urus lagi. Den, nggak usah keurus lagi, bikin ribet. Nggak usah lagi, bikin ribet. Hal sepele. Memang kalau jumlah uang yang dikumpulin 300 juta masih seribut ini, atau gara-gara 1,4 miliar jadi ribut begini, ya kan? Ya. Dan dari awal kan Densuk sudah ngomong kalau dipakai Nopi nggak apa, dia akan menggantikan pakai uang pribadi 98 juta dia handle. Bohong semua itu, nggak ada itu. Kau jangan banyak ngomong lagi. Nggak ada itu bang ya. No, nggak ada itu. Nggak ada. Ngarang aja. Saya ada rekaman yang udah kan 90 juta. Emang kapan lu bayar 98 juta itu? Mana bukti lu bayar? Ya. Jangan banyak ngomong deh. Ya bagi teman-teman yang masih mau bertanya sama abang kita Farhat, silakan mumpung masih ada sesinya. Saya izin bertanya Bang Aat. Ya. Oh. Bang, terkait pengaduan rekan kita Bang Herwanto ke Peradi itu gimana Bang tanggapan daripada Peradi sendiri atau Dewan Pengawasnya? Ah, itu mah nggak akan dipanggil gue sama Pradi. Ngapain Pradi manggil begini? Sidang aja belum Ya, mulai. karena Pradi saya melapor. Ya kan dia itu siapa?
Emang dia pengacara siapa? Udah mundur ngopi melaporin saya kenapa? Ya. Iya, betul. Kan kalau buat laporan itu kan ada deposit untuk biaya segala macam laporin. Ada nggak duitnya bayar itu dulu? Gitu. Ribet kan. Awas ya, buktiin benar ya, gua salah ya. Kalau nggak terbukti awas ya. Udah main lu. Manggil media melaporkan Farhad Abbas. Ini orang ya, Kapolri pun Bang didukung Farhad 1 itu triliun. yang emang Iya, betul, Bang. Iya, Kapolri didukung 1 yang triliun. disayangkan gitu loh. 1 triliun Kapolri digugat kasus Pina. Iya. Ini juga Abah juga ngikut demo Kapolri 1 triliun gitu. Kalah gugatannya. Ya udah, lu mau pakai pengacara yang gugat Kapolri 1 triliun, sana tuh. Udah deh, kecuali misalnya gua ngapain, gua ngelawan hakim atau ngapain dia, ketemu dia aja nggak pernah sayanya. Ketemu nggak pernah, kita nggak mau ketemu lagi, kita nggak mau anggap dia kawan lagi, ngapain? Jadi itu hanya ngelapor di UMKM dulu, iya rekamannya ada semua, minta izin ya. Oh nggak ada duitnya, gue nggak jadi bos, jadi duitnya. Nah, nanti kan kalau gue mundur kan menguntungkan, gayanya nggak bagus, bukan kayak pengacara. Udahlah hati-hati ya kamu Herwanto. Lu gue bongkar semua kejadian kekurangan ajaran lu di dunia hukum, baru habis kau KO. Lu jangan coba-coba lu ngancam-ngancam gue. Lu sana, minta ampun dan bertobat sana, biar nggak masuk neraka. Bang Aat, saya kan juga sebagai seorang pengacara ya, tapi yang mungkin masih junior. Saya memang tidak sepakat dengan tindakan Bang Herwanto karena saya juga sudah berbicara di Komal-Komal bahwa apa yang dilakukan Bang Herwanto itu sangat memalukan ya, karena Bang Farhad sendiri ini kan memperjuangkan tentang hal kemanusiaan. Iya. Nah, kemana hati seorang pengacara kalau Bang Farhad sedang berjuang untuk itu, terus kita menahan begitu loh, bahkan Iya. ingin menghancurkan begitu. Itu kan sayang sekali kalau memang Iya. dia tidak terima dengan Bang Farhad. Dia jangan ngantemnya ke Peradi gitu atau ke avokat. Untuk Malah apa? ngejek Agus. Dia ngejek Agus, memparodi Agus. Iya, betul. Harusnya dia yang dipecat, tapi saya kan nggak tahu dia organisasi mana gitu. Belum sidang, kecuali udah sidang nih, kita ngapain atau apa. Ini nggak ada, ketemu juga nggak, kok pergi ngelapor-ngelapor. Gimana Bang caranya nyetop parodi buta itu Bang? Ya mereka itu percayalah, ada hukum karma di situ. Siapa yang menghina pasti terhina. Siapa yang jahat pasti terjahatin. Gak usah khawatir. Ada aja nanti keajaiban-keajaiban dalam 2 bulan ke depan apa yang mereka rasakan. Mungkin mulut mereka bengkok. Ya kan, saya banyak kejadian kayak begitu orang lawan saya. Ya, ada yang mati berdiri, ada yang stres, ada yang gila, ada yang aduh. Ini jadi terkait faktual 7 itu sudah LP, Bang. Apa sudah dinaikkan atau gimana, Bang? LP udah kita laporkan, cuman kan kemarin tuh tim saya minta tunda dulu karena baru yang Gary dulu 1. Nah kan kalau hari hanya diskusinya sudah masuk sih, pasal 28 itu udah masuk. Pasal 27. Apa begini, Bang? Kira-kira seandainya Bang Faktual itu meminta maaf, apakah Bang bersedia memaafkan atau tidak melaporkan dia, Bang? Aku mau ngasih pelajaran dia dulu, terlalu sombong ini orang nih. Mantap, Bang. Iya. Baterainya habis kali ya. Artinya habis itu. Ya, dari tadi yang dilihat itu baterainya. Ya, dari tadi dilihat baterainya sebenarnya. Ya luar biasa, maksud saya Abang Sense, terima kasih atas menghadirkan. Besok hadirkan Wawa, begitu Abang Sense. Ya, besok Supaya kita hadirkan berimbang. Wawa, Masyarakat ya. Indonesia Ya. ini kan mau mendengar, Abang. Ya. Iya. Tanya loh. Kalau pada Bang Sense, kalau umpamanya booster itu apa bagaimana?